Virus corona memang sudah menyebar ke berbagai tempat di seluruh dunia. Jauh-jauh masa sebelumnya di dalam Lukas 21, dalam satu perikop, tetapi saya akan ambilkan 9 sampai 19 saja, ternyata Tuhan Yesus sudah memberitahukan tentang fenomena dari wabah penyakit, salah satunya dalam hal ini adalah virus corona. Jadi ada wabah penyakit baru yang muncul di dunia, termasuk sebelumnya itu tahun 2002 sampai 2003 kalau nggak salah, itu virus MERS ya atau SARS yang disebabkan oleh penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kita sudah lihat sendiri fenomena-fenomena seperti gerhana bulan yang aneh-aneh istilahnya, bisa dibilang yang unik-unik begitu ya. Fenomena alam juga yang baru-baru ini di kota Sorong di tanah Papua, ada gumpalan awan yang berbentuk wujud gambar rupa Yesus, itu juga termasuk, dan masih banyak lagi yang lain kita bisa lihat sendiri, kita bisa pantau sendiri tanda-tanda dahsyat dari langit itu seperti apa. Dan kemudian juga di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Ini maksudnya adalah wabah penyakit yang melanda dunia. Tentu saja virus corona salah satunya. Akan ada terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Ini telak sekali bahwasanya tahun-tahun sekarang ini memang menjelang akhir zaman. Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Oke, teman-teman sekalian, ayat 16, 17, 18, dan 19 ini sebenarnya merupakan ayat inti dari apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada salah satu orang yang sangat dekat dengan saya. Jadi ceritanya begini, teman-teman. Kenapa saya mengangkat virus corona yang saya hubungkan dengan ayat ini? Sebenarnya awalnya itu muncul ayat ini tiba-tiba kepada saya tanpa saya pikirkan sama sekali. Walaupun saya sudah pernah membaca ayat ini berkali-kali tahun-tahun sebelumnya ataupun bulan-bulan sebelumnya, ya saya sudah sering membaca ayat ini. Tetapi tadi malam saya mendapatkan ayat ini secara tiba-tiba, dan saya tidak perlu menjelaskan bagaimana caranya, tetapi ayat ini datang kepada saya buka, dan kenapa saya digerakkan untuk memberitahukan kepada orang yang saya sebut tadi. Saya tidak perlu menyebutkan namanya. Kalau nanti saya digerakkan Tuhan untuk menceritakan secara detail tentang kesaksiannya, maka saya akan lakukan. Mungkin 1 minggu kemudian, beberapa minggu kemudian, beberapa bulan, setahun depan, dan seterusnya. Nah, di dalam jiwanya mengalami tarik-menarik antara dua kubu, yaitu dari pihak roh Tuhan sendiri atau Yahweh Elohim melawan suatu roh yang anti terhadap Yahweh Elohim. Jadi ceritanya, orang ini sebenarnya berlatar belakang Muslim. Dia kemudian menjadi pengikut Yesus, dan dia menjadi sempat mencapai satu titik di mana dia sangat berapi-api di dalam Tuhan, dan di dalam pelayanannya, dalam aktivitasnya di gereja sangat berapi-api dan mengalami cinta yang mula-mula kepada Tuhan Yesus. Proses ketika dia mengalami perjumpaan yang pertama kali dengan Tuhan Yesus itu sangat ajaib dan supranatural, lain kali akan saya ceritakan. Tetapi pada saat ini, dia disidang oleh keluarganya dan menghendaki agar dia kembali kepada kepercayaan yang semula atau kepada sesembahan yang semula, meninggalkan Yahweh Elohim di dalam wujud konkretnya, yaitu Yesus Kristus. Poin yang pertama itu kita bisa lihat bahwa virus corona atau fenomena wabah penyakit yang baru muncul di dunia itu ternyata sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya di dalam Alkitab oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi sudah tidak heran lagi kalau ada wabah virus penyakit yang baru, penyakit sampar, kelaparan, gempa bumi, dan fenomena alam di langit seperti itu. Dan yang kedua yang dapat kita tangkap yaitu ayat 15, 16, 17, dan 18 sampai 19. Ini merupakan penguatan bagi keteguhan hati dan iman kita atau saudara-saudara sekalian yang mengalami satu kebimbangan ataupun satu problem di mana dihadapkan dengan situasi memilih antara Tuhan di dalam Yesus Kristus ataukah memilih Allah-Allah asing atau Allah-Allah lain di luar Yahweh Elohim di dalam Yesus Kristus. Kiranya video ini dapat menguatkan teman-teman yang saat ini mungkin sedang di dalam persimpangan jalan itu atau diperhadapkan di dalam dua keputusan tersebut.